Tapi secara fisiologis, secara biologi, itu ternyata posisi sujud itu merupakan satu posisi yang istimewa. Tapi ketika diajak sujud, semua tadi, maka yang berjalan adalah perubahan menjadi mode healing, mode penyehatan, penyembuhan. Ada apa dengan sujud? Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas inspirasi dari Al-Quran, surat Al-Alaq atau surat Iqra, ayat ke-19, ayat terakhirnya. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Terjemahannya adalah sekali-kali tidak, maka janganlah kamu ikuti dia dan hendaklah bersujud dan mendekatkan diri. Wasjud waqtarib. Ayat ini biasanya termasuk ayat sajadah, ada tandanya. Kalau membaca itu disunahkan untuk sujud tilawah, karena ada perintah untuk sujud di dalam ayat itu. Tapi kita cari inspirasinya di luar ketetapan syariat itu. Ada apa dengan sujud? Posisi sujud itu adalah ketika kepala dahi kita menyentuh tanah, menjadi posisi yang paling rendah. Kalau secara filosofis itu adalah mensimbolisasi tentang merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Jadi hati sangat menjadi tawadhu, kemudian secara fisik juga kita tunjukkan sujud itu kepada Allah dengan merendahkan kepala yang biasanya kita marah kalau disentuh oleh orang lain, itu malah ditempelkan ke tanah. Tapi secara fisiologis, secara biologi, itu ternyata posisi sujud itu merupakan satu posisi yang istimewa. Terutama karena ada jaringan syaraf yang disebut vagus nerve, ialah syaraf vagus yang paling panjang di tubuh kita. Syaraf itu merentang sejak dari otak, lewat tenggorokan, ke jantung, paru-paru, ke perut, dan pencernaan. Syaraf ini sangat penting, ketika terjadi stres, dan sekarang banyak sekali manusia yang menderita stres, entah karena baca berita, politik, bisnis, keluarga, tegang, cemas, trauma, itu tubuh secara otomatis berada pada survival mode, kepada mode bertahan, ialah melawan atau lari, fight or flight. Jadi tegang, seluruh jaringan tubuh tegang. Tandanya adalah melawan. Tubuh itu posisinya dinamakan sympathetic overdrive. Hormon kortisol melimpah, itu kemudian jantung berdebar semakin kencang, syaraf-syaraf berteriak, otot menjadi tegang,
Semua itu sebagai mekanisme pertahanan, tegang terus. Tetapi ketika diajak sujud, semua tadi, maka yang berjalan adalah perubahan menjadi mode healing, mode penyehatan, penyembuhan. Itu yang melaksanakan terutama adalah syaraf vagus tadi, vagus nerve. Vagus nerve karena dia kepala di bawah, membalik, dia menjadi aktif dari war mode, dari mode perang menjadi mode penyehatan. Disebutnya parasympathetic mode. Itu bukan hanya secara rohani, secara spiritual sujud itu menenangkan, tapi secara biologis, neurologis, syaraf itu bisa diukur. Bisa diukur keadaan ketegangan, hormon itu bisa diukur secara ilmiah. Posisi sujud menyebabkan healing mood berubah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa posisi seorang hamba aqrabal abdi inda rabbihi fahuwa sajidun. Sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Itu ayat tadi, wasjud waqtarib. Tapi secara neurologi itu Dr. William Frey dari University Minnesota, dia seorang biokemis, dia meneliti terus lebih lanjut lagi bahwa ketika manusia menangis karena stres, karena trauma, karena tegang, cemas, itu sebetulnya sedang membuang hal-hal buruk tadi, trauma itu. Dia melakukan detox melalui air mata. Ketika menangis, apalagi sambil sujud, menangis karena Allah, itu denyut jantung menjadi turun lagi, menjadi normal, tekanan darah juga jadi merendah lagi, napas teratur lagi, otot-otot kendur lagi, terjadi relaksasi ketika sujud ditambah menangis mengadu kepada Allah. Jadi sujud mendekatkan diri kepada Allah dan menangis mengadu kepada Allah itu mempunyai dampak fisiologis dan psikologis dan neurologis yang menyembuhkan. Tadinya mode tubuh ini perang, menyelamatkan diri, tapi kalau dengan sujud dan menangis, maka dia menjadi mode healing yang menyembuhkan. Wallahu a'lam.